Nama aku Rian. Sejak kecil, aku tumbuh di sebuah desa kecil di kaki pegunungan yang dikelilingi sawah luas, kebun bambu, dan pemukiman yang jaraknya jauh satu sama lain. Desa itu tampak biasa saja di siang hari, tenang, damai, dan sejuk. Tapi saat malam datang, terutama setelah azan maghrib berkumandang, suasananya berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Dari kecil, aku sering mendengar orang-orang tua memperingatkan, jangan main kelereng, petak umpet, atau permainan apapun setelah maghrib. Kalau tidak, ada yang ikut bermain. Tapi saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai larangan orang tua supaya anak-anak pulang lebih cepat. Aku tinggal bersama nenekku di rumah panggung kayu tua. Nenekku tipe yang patuh adat dan aturan lama. Hampir setiap malam sebelum maghrib, dia selalu memanggilku dengan suara cemas. "Rian, sudah maghrib, masuk, jangan main di luar." Aku biasanya menuruti, meskipun dalam hati aku merasa itu berlebihan. Tapi semua berubah pada suatu sore yang seharusnya biasa saja, namun menjadi awal dari sesuatu yang meninggalkan bekas takut sampai hari ini. Sore itu, langit mulai berubah jingga. Matahari sudah hampir tenggelam di balik pegunungan. Aku sedang bermain di halaman depan rumah bersama dua sahabatku, Bagas dan Dika. Kami bermain engklek, permainan tradisional yang aku pikir tidak ada kaitannya dengan larangan apapun. Angin sore bertiup pelan, membawa bau hampa yang sulit dijelaskan, seperti bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang dingin. Di kejauhan, suara azan maghrib dari masjid desa mulai terdengar, melengking dan menggema di antara pepohonan bambu. Bagas yang paling pemberani tiba-tiba nyeletuk dengan nada menantang. "Ah, kalian penakut, masa main engklek aja harus berhenti pas maghrib?" Aku berhenti bermain dan menoleh ke arah masjid. Tak biasanya aku merasa gelisah. Dika yang biasanya diam malah ikut membenarkan. "Lanjut aja dulu, lagian tinggal satu babak." Aku ragu. Aku sempat ingin mengajak mereka berhenti, tapi entah kenapa mulutku terkunci. Ada bagian dari diriku yang merasa permainan itu harus dihentikan. Tapi bagian lain yang masih kekanak-kanakan ingin membuktikan bahwa larangan itu hanya mitos. Maka kami lanjut bermain. Saat garis matahari benar-benar menghilang di horizon, suasana perlahan berubah. Suara jangkrik muncul lebih cepat dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, seolah malam datang lebih cepat dari yang seharusnya. Aku baru menyadari satu hal, desa ini tidak pernah benar-benar sepi. Tapi saat itu, semuanya terasa terlalu sunyi. Saat giliran Bagas melompat ke kotak engklek terakhir, ia sempat sombong dan berteriak, "Tuh kan, gak terjadi apa-apa." Namun sebelum ia selesai bicara, batu yang ia lempar bergerak sendiri. Seolah ada yang mendorong, seolah ada yang ikut bermain. Aku mematung, Dika menelan ludah, Bagas terdiam, wajahnya mulai kehilangan warna. Aku mencoba mengabaikan, mencoba berpikir logis. Mungkin angin, pikirku. Tapi tak ada angin sama sekali. Kemudian batu itu lompat lagi. Bukan menggelinding, tapi seperti dilemparkan. Lemparannya tepat ke garis yang menjadi giliran aku. Seolah ada giliran keempat dalam permainan itu. Aku merinding. Ada sesuatu yang ikut dalam permainan ini. Sampai akhirnya dari arah belakang kami terdengar suara langkah kecil, pelan, berirama, seperti anak kecil yang sedang berjingkat. Aku refleks menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan hitam kecil, lebih kecil dari anak manusia, berdiri tak jauh dari kami, diam memandang. Aku terdiam, tubuhku membeku. Sore itu, segalanya berubah. Dan sejak hari itu, aku memahami satu hal. Beberapa permainan memang tidak boleh dilakukan setelah maghrib. Seandainya saat itu kami lari pulang, mungkin semuanya tidak akan berlanjut. Tapi entah apa yang membuat kami tetap berdiri di sana, antara penasaran dan takut. Bayangan kecil itu terlihat samar, seperti asap hitam yang berusaha membentuk tubuh. Ia tidak bergerak, tapi terasa seperti mengamati. Bagas mencoba tertawa, meski suaranya terdengar goyah. "Paling bayangan pohon, jangan lebay."
Tapi tidak ada pohon di belakang kami, hanya tanah kosong dan jalan kecil menuju sawah. Aku menelan ludah, jantungku berdetak keras hingga terasa di tenggorokan. Dika berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Ri, kamu lihat juga kan?" Aku tidak menjawab, aku tidak tahu harus berkata apa. Suara azan maghrib sudah berhenti. Biasanya suara anak-anak mengaji, orang tua berbincang, atau suara peralatan dapur terdengar dari rumah-rumah. Tapi malam itu, bahkan dari jauh, tidak ada suara apapun. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Tiba-tiba, batu engklek di tanah bergeser lagi, pelan seperti didorong jari kecil. Lalu berhenti tepat di kotak nomor 4. Kotak yang seharusnya giliran aku. Aku mundur tanpa sadar. Ada dorongan di kepalaku, seperti bisikan yang tidak terdengar tapi bisa aku rasakan. "Gantianmu." Tangan Bagas menyikutku. "Mainlah, Ri." "Biar cepat selesai." Suaranya terdengar memaksa, atau mungkin takut. Aku berdiri di depan kotak pertama. Kaki-kakiku dingin seperti berdiri di atas es. Tidak ada angin, tapi tubuhku menggigil. Perlahan aku melompat, kotak demi kotak, berusaha tidak memikirkan apapun. Saat aku sampai di kotak nomor 3, aku merasakan sesuatu. Ada napas di belakangku, dekat, pelan, tapi jelas seperti seseorang membungkuk tepat di belakang telingaku. Aku membeku. Dika berbisik keras, "Rian, jangan nengok." Tapi instingku justru mendorongku menoleh sedikit. Aku menyesal. Di belakangku, hanya sejengkal dari wajahku, ada sosok anak kecil atau sesuatu yang menyerupainya. Rambutnya panjang berantakan, matanya besar hitam tanpa bola mata. Mulutnya sobek sampai pipi, tapi ia tersenyum. Senyum lebar yang tidak manusiawi. Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir jatuh, tapi sosok itu mendekat, terlalu dekat. Dengan suara serak seperti dua suara bertumpuk, ia berbisik, "Giliranku." Aku melompat mundur dan terjatuh ke tanah. Bagas dan Dika spontan menarik lenganku. Kami bertiga berlari tanpa pikir panjang, menabrak udara dingin malam. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak berani. Saat hampir mencapai rumah, nenek sudah berdiri di teras sambil memegang sapu lidi dan membaca doa dengan cepat. Matanya tajam seperti mengetahui sesuatu. Saat kami sampai di depan tangga rumah, nenek berteriak, "Masuk, cepat!" Begitu pintu ditutup, suara keras terdengar dari luar, seperti ketukan batu di lantai kayu rumah. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Bagas menangis pelan, Dika pucat. Nenek menatap kami satu persatu dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya, campuran marah, takut, dan sedih. Kemudian ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalian tidak seharusnya bermain setelah maghrib, terutama permainan yang ada gilirannya." Aku ingin bertanya kenapa, apa maksudnya, apa yang tadi kami lihat. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, terdengar suara pelan dari luar jendela. Suara anak kecil menyanyikan lagu. Lagu engklek, pelan, teratur, dan semakin dekat. Aku menutup telingaku, jantungku hampir berhenti. Sampai akhirnya suara itu berhenti tepat di depan dinding rumah kami. Dan terdengar satu bisikan terakhir. Belum selesai. Cerita belum berakhir karena malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu terasa begitu panjang. Bahkan setelah suara bisikan berhenti, udara di dalam rumah tetap berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat ikut berada di dalam bersama kami. Nenek menutup tirai, mematikan lampu dekat jendela, dan menyalakan dupa sambil komat kamit membaca doa. Asap tipis mengepul dan aromanya menusuk hidung.
Aku, Bagas dan Dika duduk bersandar di dinding. Kami tidak bicara satu sama lain. Badan kami gemetar bukan karena dingin, tapi karena kami tahu apapun yang tadi itu belum selesai dengan kami. Nenek akhirnya menatap kami dengan serius, suaranya pelan namun tegas. Kalian sudah memanggil sesuatu. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya apa? Suaraku parau, hampir tidak keluar. Nenek menarik napas panjang. Dulu, sebelum kalian lahir, ada anak-anak desa yang menantang larangan yang sama. Mereka bermain petak umpet setelah maghrib dan ada satu anak yang hilang. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Aku menelan ludah, tubuhku makin kaku. Mereka bilang, lanjut nenek, ada makhluk yang menunggu permainan seperti itu. Makhluk yang tidak punya teman dan ingin ikut bermain. Dika berbisik ketakutan, jadi dia ikut kami? Nenek mengangguk pelan, dan dia belum selesai. Aku menutup wajahku dengan tangan, pikiran itu terlalu menakutkan untuk diterima. Waktu berjalan lambat, jam dinding menunjukkan sudah lewat tengah malam ketika suara itu datang lagi. Pelan, berirama, tok, 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 seperti batu kelereng jatuh ke lantai, padahal kami tidak menyentuh kelereng sejak kejadian itu. Bagas langsung memeluk lututnya, Dika merapat padaku, tubuhnya gemetar hebat. Aku menahan napas, suara itu semakin jelas. Sekarang bukan hanya ketukan, ada suara langkah kecil di lantai kayu teras, seolah seseorang atau sesuatu sedang bermain engklek di luar ruangan. Langkah satu kaki, lompat satu kaki, turun dua kaki, lalu hening. Tapi keheningannya terasa lebih mengancam dari suara apapun. Nenek memegang bahuku dan berbisik pelan, jangan menyahut, jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Aku mengangguk, meski seluruh tubuhku memberontak. Lalu terdengar suara yang paling tidak ingin aku dengar. Ketukan di jendela, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Kami semua menoleh secara spontan. Tirai tertutup, tapi bayangannya terlihat jelas. Bayangan kecil dengan kepala terlalu besar untuk tubuhnya. Bayangan itu diam, lalu pelan-pelan menggeser kepalanya ke samping, seperti mencoba mengintip ke dalam. Aku menahan tangis. Bagas tiba-tiba berbisik dengan suara bergetar. Dia senyum. Aku tidak berani melihat lagi, tapi aku bisa merasakannya. Makhluk itu bahagia, seolah sedang menikmati permainan ini. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil, jelas tepak di luar jendela. Ganti, giliran. Bagas menutup telinganya sambil menangis. Dika terisak tanpa suara. Aku hanya bisa berbeku. Nenek berdiri, mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke pintu sambil meneriakkan doa keras-keras. Seketika, semua suara berhenti, bayangan menghilang, suasana kembali sunyi. Tapi itu bukan akhir, karena setelah beberapa detik terdengar sesuatu dari dapur. Suara kelereng jatuh dan menggelinding pelan menuju ruang tengah. Dan ketika kelereng itu berhenti tepat di depan kakiku, aku melihatnya jelas. Bukan kelereng biasa. Di permukaannya ada jejak sidik jari kecil, seolah seseorang memegangnya dengan erat. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Dan saat aku menatap ke arah pintu, aku melihatnya. Sosok kecil itu sekarang berada di dalam rumah. Senyumnya lebih lebar, matanya lebih gelap, dan tubuhnya perlahan bergerak mendekat. Permainannya belum selesai, dan kami masih menjadi bagian dari giliran berikutnya. Aku membeku, nafasku tercekat. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa langkah dariku. Tubuhnya kecil, tapi terasa seperti sesuatu yang lebih tua dari apapun yang pernah ada di dunia ini. Rambutnya panjang pusut menutupi sebagian wajahnya,
tapi senyum robeknya tetap jelas terlihat. Ia tidak berjalan, ia meluncur pelan seperti tubuhnya tidak memiliki berat. Bagas menggigil sambil menutup mata. Dika sudah menangis tanpa suara, wajahnya pucat seperti kertas. Aku ingin berteriak memanggil nenek, tapi lidahku seperti dikunci. Makhluk itu berhenti tepat di depan kelereng yang tadi jatuh. Kelereng yang kini berhenti di lantai seolah menunggu. Ia perlahan menunduk, tangannya terulur, dan aku melihat jelas. Jari-jarinya panjang, kurus dengan kuku hitam yang tajam seperti tulang. Ia mengambil kelereng itu lalu menatapku. Dengan suara kecil namun menggema di kepalaku, ia berkata, "Sekarang giliranmu." Aku menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak mau." Tapi tubuhku tidak mendengar pikiranku. Kakiku bergerak sendiri, mendekat ke kelereng itu. Seolah ada aturan tak terlihat dan aku tidak bisa menolak. Nenek akhirnya berdiri, tubuhnya gemetar namun sorot matanya tajam. Ia menggenggam sesuatu yang selama ini kusangka hanya kalung tua, sebuah genta kecil yang terlihat seperti barang pusaka. Ia mengangkatnya tinggi dan berteriak, "Kau tidak diundang, pulang!" Suara genta bergema, tinggi, tajam, dan menusuk telinga. Makhluk itu berhenti bergerak, senyumnya perlahan memudar. Tubuhnya bergetar seperti asap terkena angin. Tapi kemudian ia tertawa. Tertawa pelan, lalu semakin keras, sampai suaranya menggema memenuhi seluruh ruangan. Sudah terlambat. Aku merasakan sesuatu mencengkram pergelangan kakiku. Saat kulihat ke bawah, bayangan gelap merayap dari lantai, melingkari kakiku seperti akar hitam hidup. Aku mencoba menarik kaki, tapi semakin aku melawan, semakin kuat bayangan itu mencengkram. Dika berteriak, "Rian, jangan ikut dia." Makhluk itu kini berdiri tepat di depan wajahku. Nafasnya dingin seperti angin dari dalam sumur tua. Ia mengangkat kelereng itu perlahan dan menjatuhkannya ke lantai. Tok, suara kecil itu terdengar seperti palu keputusan. Semua lampu di rumah padam dalam sekejap, gelap total. Aku hanya bisa mendengar nafasku dan suara langkah kecil melingkariku. Satu langkah, lompatan satu kaki, turun dua kaki, seperti pola permainan engklek. Di tengah kegelapan itu, suara makhluk itu terdengar begitu jelas di telingaku. "Main sama aku selamanya." Tiba-tiba genta nenek kembali berbunyi, lebih keras dan lebih tajam. Cahaya kecil muncul dari kalung nenek, perlahan semakin terang, membentuk lingkaran cahaya di sekitar kami. Makhluk itu berteriak, suara tinggi memekakkan telinga. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu, bukan seperti api, tapi seperti asap hitam yang terbakar dari dalam. Ia meronta, ia menjerit, tapi perlahan tubuhnya memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia kembali tersenyum. Senyum terakhir dan berbisik pelan, "Belum selesai." Lalu ia lenyap. Semua suara hilang, semua bergerak menjadi hening. Lampu perlahan menyala kembali. Aku jatuh terduduk, tubuhku lemas, keringat dingin membasahi wajahku. Nafasku berat seperti setelah berlari jauh tanpa henti. Nenek menghampiriku, memegang wajahku dengan kedua tangan gemetar. "Ini belum berakhir, Rian. Kamu harus bertahan sampai subuh. Kalau tidak..." Ia berhenti, matanya berkaca-kaca. Ia tidak perlu menyelesaikan kalimat itu. Aku sudah tahu, permainan itu belum selesai dan aku masih terikat di dalamnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat setelah itu. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Udara di dalam rumah terasa berat, hampir sulit bernafas. Aku hanya bisa duduk sambil menggenggam lututku, tubuh gemetar tak bisa dikendalikan.
Nenek duduk di depanku sambil terus membaca doa. Suara genta kecil itu masih di genggamannya, tapi kini lebih hening, seolah benda itu hanya menunggu saat berikutnya dibutuhkan. Bagas sudah tertidur karena kelelahan, tapi wajahnya tetap pucat dan tubuhnya sesekali bergetar seperti bermimpi buruk. Dika duduk di sampingku, tak melepaskan pandangan dari pintu rumah. Aku tidak tahu harus berkata apa, semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk disebut mimpi dan terlalu gelap untuk disebut kenyataan. Sampai akhirnya terdengar suara itu lagi. Pelan, berirama, tok, tok, tok. Aku tersentak, jantungku seperti berhenti sesaat. Tidak, tidak lagi, bisikku. Genta di tangan nenek bergetar pelan sendiri, seolah apapun yang berada di luar sana sedang berusaha masuk kembali. Kemudian terdengar suara yang membuat rambut tengkukku berdiri, suara anak kecil bernyanyi. Bukan nyanyian ceria, bukan nyanyian manusia. Nada itu datar, lambat, dan terasa seperti berasal dari ruang kosong tak bernyawa. 1, 2, aku cari kamu, yang kalah ikut aku, yang menang tetap hilang. Nenek menunduk dan mulai menangis tanpa suara. Itu pertama kalinya aku melihat nenek ketakutan. Dika mencengkram lenganku erat. Rian, dia nyari kamu. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh bisikan halus tepat di samping telingaku. Giliranku. Aku menoleh spontan, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu lampu ruang tamu padam lagi. Gelap. Aku bisa mendengar langkah kecil itu di dalam rumah bergerak perlahan, semakin dekat, seperti sedang menelusuri ruangan dan mencari seseorang. Aku tidak bernafas. Dika menggigil hebat. Nenek mempersiapkan genta itu lagi, tapi tangannya gemetar. Langkah itu berhenti tepat di depan kami, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Hanya hening, tapi bukan hening yang wajar. Hening ini terasa hidup. Lalu tiba-tiba, Bagas yang tertidur bangun dengan posisi duduk tegak, matanya terbuka lebar tapi kosong, tanpa ekspresi, tanpa kesadaran. Dengan suara monoton, ia berkata, "Aku sudah menang." Tubuhku membeku. Bagas berdiri perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya, senyum yang pernah aku lihat sebelumnya. Nenek memukul lantai dengan genta. Cahaya kembali muncul, lebih terang dari sebelumnya. Bagas menjerit, bukan suara anak kecil, tapi suara sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Cahaya itu menyelimuti Bagas, tubuhnya bergetar hebat, lalu roboh ke lantai. Saat cahaya mereda, semuanya kembali diam. Bagas terbaring dengan mata terpejam, nafasnya stabil, seolah ia tak pernah dirasuki sesuatu barusan. Tapi di lantai, tepat di depan tubuhnya, ada kelereng kecil yang berputar sendiri perlahan, lalu berhenti dengan posisi seolah menuju ke arahku. Aku terdiam. Dari luar rumah, sebelum azan subuh berkumandang, terdengar suara kecil, jauh namun jelas. "Belum selesai, nanti kita main lagi." Dan kemudian sunyi, benar-benar sunyi. Azan subuh akhirnya terdengar. Saat itu, nenek hanya berkata pelan, "Selama kamu masih mengingat permainan itu, dia akan selalu tahu di mana kamu." Aku tidak menjawab, aku hanya menatap kelereng di lantai. Benda kecil sederhana yang kini menjadi pengingat bahwa sesuatu pernah datang dan belum pergi sepenuhnya. Sampai sekarang, kata orang, kadang saat maghrib tiba dan seseorang bermain permainan tradisional yang ada gilirannya,
kelereng akan bergerak sendiri atau ada suara langkah kecil yang ikut bermain. Entah itu hanya cerita desa atau sebenarnya permainannya masih berlanjut dengan pemain baru. Jika kamu mendengar suara anak kecil berkata, "Giliranmu," jangan pernah menoleh dan jangan pernah menjawab, karena permainan itu tidak pernah benar-benar selesai.